Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Materi ini adalah materi lanjutan daripada materi sebelumnya, yakni tentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang kemudian diteruskan oleh Daulah Umayyah. Jadi berkenaan Daulah Bani Umayyah satu atau yang dikenal dengan Daulah Umayyah di Damaskus, ini kurang lebih ada 10 sub bab yang akan kita pelajari. Namun yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah tentang latar belakang lahir serta proses lahirnya Daulah Bani Umayyah satu atau Daulah Umayyah di Damaskus. Lahirnya Daulah Bani Umayyah di Damaskus ini merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi yang mendirikan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang sejak akhir masa pemerintahan Ali, ketika saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur di Syam. Dan pada waktu itu memiliki keinginan untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali ini adalah keturunan daripada Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian secara singkat akan kita pelajari dan dijelaskan berkenaan proses berdirinya Daulah Bani Umayyah. Jadi sebelum itu kita perlu mengingat kembali beberapa peristiwa pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebelum kemudian lahirnya Daulah Umayyah. Jadi yang pertama adalah di masa-masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini tersebar isu bahwasannya Ali adalah dalang dari pembunuhan Utsman dan terkesan lambat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dan ternyata dari isu ini banyak dari kalangan yang mempercayainya sehingga muncullah sebuah pergolakan dan berakhir dengan sebuah peperangan yang dikenal dengan istilah Perang Jamal. Jadi Perang Jamal ini adalah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan ketiga orang sahabat, di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan juga Aisyah radhiyallahu an. Jadi ini beberapa peristiwa yang pertama. Kemudian terdapat pula tentang kebijakan Ali bin Abi Thalib yang ingin mengganti beberapa gubernur yang telah diangkat oleh Utsman bin Affan. Ini juga sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Jadi gejolak ini juga muncul di antaranya dilakukan oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah ini adalah gubernur Syam yang waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Ali. Jadi akan dicopot. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatannya sebagai seorang gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib ini menghukum para pembunuh Utsman. Jadi sementara Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ya, ini menganggap berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya memang untuk menghukumi para pembunuh Utsman dengan alasan untuk meredam gejolak umat Islam yang sedang dalam masa transisi. Jadi ini beberapa alasan-alasan tentang peristiwa ini.
Sehingga dari gejolak ini pada akhirnya muncullah sebuah peperangan yang dikenal dengan perang Siffin. Jadi perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Aistar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan, muncullah beberapa orang pihak dari Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Jadi dari kalangan orang-orang Muawiyah ini mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Maka peristiwa ini dikenal dengan peristiwa tahkim atau peristiwa damai. Jadi setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib ini menerima tawaran damai tersebut dengan pertimbangan agar tidak bertambahnya lagi korban yang jatuh dari kedua belah pihak, dan akhirnya kedua belah pihak ini sepakat untuk mengembalikan keputusan kepada kitabullah dan merujuk utusan masing-masing pihak untuk mengadakan perundingan. Maka dalam skenario perundingan atau perdamaian ini yang ditunjuk diantaranya dari Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, sedangkan dari pihak Ali bin Abi Thalib ini diwakili oleh Musa Asy'ari. Selanjutnya pada skenario ini adalah Muawiyah dan Ali diumumkan untuk seluruhnya diturunkan dan dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Ini harapannya. Jadi Muawiyah dan Ali ini sama-sama turun, kemudian seluruhnya jabatan ini diserahkan kembali kepada pilihan umat Islam. Kemudian ketika tiba saat yang ditentukan, kedua belah pihak berkumpul untuk memutuskan perdamaian tadi. Di kalangan umat Islam masing-masing ini membawa pasukan kurang lebih 400 ya, masing-masing kubu. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Daumatul Jandal, tepatnya di Adzruh. Faktanya apa? Apakah skenario tadi ini berjalan sesuai daripada harapan? Ternyata tidak demikian. Jadi yang mendapatkan giliran pertama ini adalah Abu Musa yang merupakan wakil daripada Ali bin Abi Thalib. Di mana di sini Abu Musa mengumumkan bahwasannya menurunkan Ali dari kekhalifahan. Kurang lebih statementnya demikian. Saudara-saudara kami telah mengkaji persoalan ini, maka kami tidak melihat keputusan yang paling tepat dan paling bisa menghindari kekacauan sekarang ini yang sama-sama disepakati olehku dan oleh Amr selain satu saja. Kita mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Hadapilah urusan ini dan angkatlah orang yang menurut kalian berhak menjadi kepala negara kalian. Inilah pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Abu Musa. Ini giliran pertama dilakukan oleh Ali. Giliran kedua adalah dari pihak Muawiyah. Ternyata Amr bin As ini berdiri dan mengumumkan bahwasannya Ali ini sudah diturunkan dari khalifah, maka Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Pernyataan yang disampaikan oleh Amr bin As kurang lebih seperti ini.
Abu Musa telah menyampaikan pernyataan seperti yang telah kalian dengar tadi. Dia telah mencopot sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Dan aku pun mencopot sahabatnya itu seperti yang dia lakukan. Dan aku kokohkan kedua sahabatku karena dialah ahli waris Utsman dan pihak yang paling berhak menggantikan kedudukan Utsman. Inilah yang terjadi. Sehingga peristiwa tahkim ini justru menjadikan atau memunculkan pergolakan baru, di mana terjadi sebuah pertikaian. Akhirnya dari pihak Ali ini terpecah menjadi tiga kelompok atau tiga golongan yang kita kenal dengan Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Jadi Khawarij ini orang-orang yang keluar daripada barisan Ali, orang yang tidak sepakat dengan hasil keputusan tahkim ini. Sedangkan Syiah adalah orang-orang yang tetap berada di belakang Ali atau tetap mendukung daripada keputusan yang Ali ambil. Dan orang-orang Murji'ah ini orang yang tidak mau mengambil atau masuk ke dalam dua golongan tersebut. Mereka berada di tengah-tengah dan tidak mau mengambil sebuah keputusan. Inilah yang terjadi. Karena tidak memuaskan kedua belah pihak, terutama di pihak Ali dan para pendukungnya, walaupun pihak Muawiyah tidak mendapatkan dari kubu Ali, namun paling tidak dalam keputusan tersebut terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan Ali dan kemudian diserahkan kepada kaum muslim untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Dan saat itu Muawiyah memiliki pasukan yang cukup besar yang dipilihnya, dan tidak ada seorang pun yang menandingi kekuatannya, sehingga keinginannya untuk menjadi khalifah kaum muslim semakin besar. Ini peluangnya semakin besar. Sehingga dengan keputusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah ini semakin kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam saat itu, dan kemudian berturut-turut mencari dukungan, kekuatan bahkan dari Mesir, dan memberangkatkan beberapa pasukan wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib. Inilah yang terjadi daripada peristiwa tahkim. Ada peristiwa yang sangat menarik daripada peristiwa ini. Akhirnya muncul istilah yang namanya adalah Amul Jamaah atau yang dikenal dengan tahun persatuan. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib ini wafat atas kekejaman orang Khawarij karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat itu, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah oleh penduduk Kufah. Kemudian Hasan bin Ali ini memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia ini melihat tentaranya ini tidak lagi bisa dipercaya, kemudian musuhnya sedemikian kuat watak dan tekadnya. Selain itu Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia ini tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya, membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, lalu dia menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah ini kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Sehingga akhirnya ketegangan pun mereda dan kaum muslim menyebut tahun ini sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Jadi ternyata apa yang disampaikan dan disabdakan Nabi jauh daripada peristiwa ini. Ketika saat itu Hasan masih kecil, dia menyampaikan bahwasannya Hasan ini adalah orang yang akan menyatukan atau mendamaikan dua kelompok besar umat Islam yang sedang bertikai. Ternyata peristiwa itu benar-benar terjadi, yakni
ketegangan atau pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, termasuk daripada setiap masing-masing pendukungnya. Bahkan seorang Hasan ini rela turun daripada jabatannya dan menyerahkan kekhalifahan atau kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga secara sah berdiri Daulah Umayyah di Damaskus. Maka saya meminta kepada kalian semua bahwasannya daripada peristiwa ini kalian bisa memetik sebuah pelajaran bahwasannya seluruh sahabat memiliki karakter yang lurus, karakter yang baik. Jadi saya tidak ingin dari peristiwa ini kalian mengambil sebuah pelajaran, oh mereka ini kok kayaknya memiliki perangai yang seperti ini. Ya, tidak. Kita harus berhusnuzon apa yang para sahabat lakukan ini adalah ijtihad terbaik yang mereka ambil. Jadi jangan sekali-sekali ada keyakinan yang mengurangi kedudukan dan kemuliaan mereka. Jadi jangan sampai ada keyakinan pada diri kita, kemudian kita menganggap para sahabat ini memiliki perangai atau akhlak-akhlak yang kurang baik, sehingga kesalahan yang mereka lakukan ini hanya sebatas ijtihad, bukan kesengajaan. Jadi ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti akan kita sambung pada video berikutnya tentang materi beberapa khalifah-khalifah berprestasi pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan nanti kalian bisa memberikan komentar tentang pemahaman apa yang bisa kalian petik pada kolom komentar di e-learning ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.